Ya, waktu pendaftaran Capres dan Cawapres ini kurang lebih sudah sekitar setahun lagi, bisa dibilang waktu yang masih panjang atau sebaliknya. Nah, ini tergantung dari gerak dan strategi tokoh politik dan juga pengusungnya. Tadi kita sama-sama sudah saksikan bagaimana hasil survei dua lembaga survei soal elektabilitas. Kita akan bedah hasil survei tersebut bersama Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia bergabung melalui Zoom. Dan di samping saya ada langsung hadir Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Panggi Syarwi Caniago. Saya sapa dulu Mas Panggi, selamat malam. Malam Mbak Eva. Oke, kita sapa dulu Mas Yunarto yang bergabung melalui Zoom. Mas Toto. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Mbak Eva, Mas Panggi. Oke, Mas Toto, saya ke Anda dulu karena kita sudah disatukan di layar televisi. Nah, kalau tadi kita sama-sama sudah menyaksikan ada hasil survei dua lembaga Anda dan juga lembaga Bang Ipang nih di sini. Mengapa kemudian hasil survei elektabilitasnya ini hasilnya berbeda? Karena kita tahu memang waktu surveinya berbeda begitu ya. Kalau Mas Toto surveinya mungkin di awal November, sementara Bang Ipang ini sebelumnya. Tapi kan masa dalam jangka waktu mungkin kurang lebih cuma sekitar 2 hari masyarakat bisa langsung berubah pilihannya begitu ya. Karena hasil simulasi pasangannya ini juga berbeda. Mengapa demikian? Iya, sebetulnya perbincangan ini bukan hanya terjadi di CNN ya. Ini lebih enak karena saya dan Carta Politika dan Foxpol ini bagian dari asosiasi lembaga survei bernama Persepi. Lalu sebetulnya juga ini bukan perbincangan di antara hasil Carta dengan Foxpol saja. Misalnya ada 2 lembaga lain yang juga belum lama baru mengeluarkan rilis. Ada Mas Saiful Munjani, SMRC, ada juga Indopol. Kebetulan 4-4-nya ada di bawah Persepi. Kita berdiskusi juga, Bang Ipang mungkin bisa cerita lah apa yang didiskusikan di grup, kita punya grup ya, grup Persepi, terkait dengan metode sampling, dan yang memang perlu diketahui adalah ada beberapa hal yang memang harus didalami ya, yang kemudian bisa membuat sebuah survei berbeda. Katakanlah kita percaya terhadap semua integritas lembaga survei sudah melakukan dengan benar dan tidak melakukan manipulasi. Yang pertama, waktu tadi Mbak Eva sudah jelaskan, walaupun waktu ini sebenarnya hanya beda sedikit. Harusnya dengan jeda waktu hanya sekitar 4-5 hari tidak ada perubahan yang mendasar, kecuali ada sebuah tsunami politik. Itu catatan kritis pertama memang. Yang kedua, biasanya terkait juga dengan metode pengambilan sampel. Misalnya terkait dengan unit sampling yang kita gunakan, lalu kemudian cara pengambilan samplingnya sendiri. Yang ketiga, kalau kita mau bedah, biasanya nanti terlihat tuh bagaimana urutan dari pengambilan hasil dari persepsi responden terkait dengan elektabilitas ya. Misalnya kadang-kadang suka terbaca berbeda tuh tingkat pengenalan yang didapatkan oleh lembaga A dengan lembaga B terhadap nama seorang misalnya bisa berbeda. Misal, yang sering terjadi itu adalah perbedaan terkait Ganjar Pranowo. Ada lembaga yang misalnya tingkat pengenalan terhadap Ganjar Pranowo-nya masih di bawah 70%. Ada yang di atas 75%, walaupun pengalaman saya diskusi dengan beberapa teman lain itu sudah di atas 75%. Kalau Anies dengan Prabowo cenderung udah rata-rata kita sama, di angka 90% atau 90% ke atas. Nah biasanya kalau kita bisa membedah seperti itu, baru kemudian kita bisa melihat letak perbedaannya seperti apa. Dan kalau saya lihat dari sekilas ya, apa yang tadi menjadi hasil Foxpol dan Carta Politika, perbedaannya sebenarnya signifikan ada di Ganjar. Karena kalau kita lihat kecenderungan angka simulasinya saya tidak tahu berapa nama tuh Bang Ipang. Itu juga harus apple to apple biasanya Mbak Eva. Karena kalau yang satu simulasinya misalnya 21 nama, yang satu 10 nama, tentu saja pasti kita nggak bisa bilang itu apple to apple. Nah, kalau kita lihat tapi sekilas ya, saya nggak tahu simulasi berapa nama, simulasi yang kita tampilkan yang 10 nama, perbedaan ada di Ganjar, karena memang itu udah selisihnya margin of error. Sementara angka dari lembaga saya untuk Mas Anies dan Pak Prabowo, cenderung perbedaannya masih dalam margin of error terhadap Bang Ipang. Dan memang ada perbedaan yang mendasar juga ketika dipasangkan, menurut saya itu memang selisihnya cukup jauh. Ya kita berdiskusi lah untuk kemudian bisa memberikan pendidikan politik juga yang jangan sampai dibingungkan, apalagi kemudian sampai semakin curiga
lembaga ini bisa bikin angka semau-maunya gitu. Karena kita semua Betul. tergabung di asosiasi yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai ada kejadian seperti dulu 2014 ada lembaga yang akhirnya dikeluarkan dari Persepi karena terbukti berbohong dalam quick count Pilpres. Oke, karena memang lembaga survei ini modal utamanya adalah kredibilitas begitu. Nah, Bang Ipang silakan ingin menambahkan mengapa kemudian Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong, kira-kira gitu. Oke, Bang Ipang, silakan ingin menambahkan. Kalau tadi juga bicara responden, mungkin kalau di surveinya Bang Ipang itu kan juga menunjukkan respondennya. Apakah mungkin karena itu juga menjadi salah satu faktor, meskipun samplingnya ini juga random ya, kurang lebih sama ya metodenya ya. Nah, tapi kan kalau di Bang Ipang kan ditunjukkan gitu ya, mayoritas itu misalnya saya sempat membaca ada NU begitu. Apakah itu kemudian juga berpengaruh terhadap hasil kesimpulan survei? Iya, pertama begini Mbak Eva, apa yang disampaikan Mas Toto itu benar bahwa kita di Persepi terhimpun dan semua lembaga di situ selama ini baik di quick count pun terpercaya gitu, tidak ada yang melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan artinya lembaga-lembaga seperti yang ada di Persepi, saya pikir trustnya luar biasa, mereka menjaga betul metodologinya, sampling error, non sampling errornya. Misalnya kayak Voxpol punya standarisasi sendiri, misalnya untuk quality control saja kita harus verifikasi foto titiknya, verifikasi audio. Kita kan biasanya rekaman di pilihan capres, pilihan partai ada audionya. Kemudian kita harus validasi, verifikasi, kemudian konfirmasi lagi, validasi kuesionernya, kemudian spot checknya, quality control, kemudian semua bahan-bahan kita itu baik foto, audio, kuesioner itu tergabung pada link yang disiapkan di big datanya Voxpol dan itu bisa diakses semua. Bahkan kita kemarin yang menarik Mbak Eva, kita rilis di hotel kemarin itu, kita tampilkan fotonya kita di lapangan gitu. Nah, semua nomor HP juga ada di sana, kita buka semua bahwa kita siap untuk mempertanggungjawabkan ini dengan baik, profesional. Terlepas ada juga yang nanya, oh ini siapa yang bayar? Kalau Voxpol siapapun yang bayar itu tidak mempengaruhi hasil, kita tetap profesional. Adapun ada lembaga yang bilang bahwa dibayar oleh lembaga sendiri itu sah-sah saja. Tapi bagi kita, kita akan menjaga quality controlnya kita lakukan, kemudian metodologinya kita juga agak beda sedikit. Mungkin kita pakai acak TPS, kemudian TPS yang terpilih 10 itu kita acak lagi basis stacknya itu berdasarkan sampling DPT ya kan, BNMB address dan seterusnya itu. Kemudian ada yang dibilang bahwa memang kita mengambil datanya juga berbeda dengan lembaga lain, mungkin kita bisa saja sebut fresh open gitu, tetapi kita kan ambil itu Oktober ke bawah data itu diambil, karena pertanyaannya kapan data diambil itu akan mempengaruhi juga hasil gitu. Nah kita Oktober akhir itu masih ngambil data, saya nggak tahu mungkin Mas Toto juga mengambilnya udah November kalau saya lihat dari tanggalnya. Betul. Nah, itu artinya November, ya. Kita percaya dengan lembaga kita siap mempertanggungjawabkannya, transparansinya, dan kita juga nggak mau menyalahkan lembaga lain. Lembaga lain juga punya metodologi yang sangat ketat, disiplin, kemudian quality control yang luar biasa, dan saya percaya dengan lembaga-lembaga lain untuk apa juga kemudian mengasih data yang menurut kita tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi ini yang menjadi penting bahwa lembaga tentu yang dibilang Mas Toto tadi saya sepakat, tidak boleh manipulasi apalagi bohong, tapi kita melihat secara intersubjektif itu berbeda dengan empirik objektif. Kalau pendapat partai misalnya ada yang protes, oh kok elektabilitas saya turun ini, ada yang nggak terima hasil, kita bisa menjelaskan itu persepsi asumsi mereka. Mereka apa yang dilihat bisa saja mereka akan melihat itu bukan itu, bisa dibalik itu. Tapi lembaga survei dia akan melihat berdasarkan empirik objektif. Apa yang dilihat itu yang didapatkan. Dan kita tidak bisa bermain pada asumsi, persepsi. Banyak lomba partai lain nelpon saya nggak terima hasilnya. Nah tapi itu yang kita katakan, bahkan kemarin di dalam rilis nanya siapa yang membiayai Anda. Kita jelaskan siapapun yang membayar kita itu tidak akan merubah hasil. Kita akan tetap profesional. Walaupun ada juga lembaga yang membiayai itu hasil misalnya tahun kemarin atau dana kasnya lembaga itu enggak masalah. Jadi kita akan berusaha untuk betul-betul, kan memang hari-hari ini kan ada distrust terhadap lembaga survei gitu. Sehingga kita berupaya untuk menaikkan trust building terhadap lembaga survei bahwa ini lembaga yang ilmiah, yang bisa dipercaya. Adapun politisi, kemarin saya diskusi di ELC sama misalnya ada profesor bilang nggak percaya survei, ya itu nggak ada masalah aja, itu mazhab iman mereka. Tapi kita menjaga ini supaya hasilnya
tetap kedepannya bisa dipercaya sebagai lembaga yang ilmiah gitu, yang terukur. Karena memang pertanyaan itu siapa yang bayar itu yang selalu menjadi muncul di saat hasil survei itu keluar, dan apalagi kalau kemudian kita lihat misalnya kalau dibandingkan ini benar-benar hasil agak berbeda. Kalau tadi Mas Toto menjelaskan Satu lagi, apa Mbak yang Nomi, kemudian menjadi kalau perbedaan Mbak Nomi, misalnya dari simulasi, saya sepakat dengan Mas Toto, simulasi 10 nama misalnya, kita unggul Mas Ganjar gitu. Atau ada dari data kita. Nah, begitu 16 nama itu masih di rentang range margin of error. Masih artinya 2,8. Artinya bagi hasil temuan kita ini masih sangat kompetitif, masih sangat dinamis dan tidak bisa ditentukan kemenangannya. Apalagi undecided-nya dari simulasi 4 nama yang kita simulasikan, kemudian kita turunkan 3 nama, 2 nama, itu undecided juga besar. Di 2 nama agak menurun gitu. Artinya undecided itu juga menentukan nilai sebetulnya. Bisa saja nilai itu tinggi atau rendah di situ. Maka lihat dulu kita misalnya Anies Baswedan itu di 4 simulasi 4 calon presiden 7 simulasi hanya kalah 1 kali misalnya. Nah, di simulasi 3 calon presiden kita simulasikan 7 kali, Anies kalah 2 kali oleh Mas Ganjar Pranowo. Kemudian di head to head Anies selalu menang. Tapi di situ Mbak Eva kita lihat bagaimana ketika posisi mereka di rentang range margin of error, tidak ada yang leading sebagai petarung di situ sebagai calon presiden. Ketika kita atik wakilnya, kita geser, kita pindahkan posisi Sandiaga, posisi Ridwan Kamil, posisinya Khofifa, Andika, itu mengubah peta lagi gitu. Jadi, artinya yang kemudian hasil survei yang ada di Voxpol ini adalah masih sangat dinamis karena memang ada margin of error begitu ya. Tidak bisa, meskipun kalau kita lihat dominasi Anies Baswedan misalnya yang kemudian kalau di simulasi itu terlihat mendominasi begitu. Tapi karena ada margin of error itu tidak menjadi untuk sementara ya kesimpulan berdasarkan hasil survei itu tidak menjadi mutlak begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Bang Ipang ya. Tapi kalau dari surveinya Mas Yunarto saya lihat margin of error-nya itu cukup artinya begini, di luar rentang dari gap antara satu kandidat capres dengan capres yang lain. Artinya itu sudah menjadi hasil mutlak, terlihat bahwa memang Ganjar lebih unggul begitu ya, Mas Toto? Iya, kan kita masing-masing dan saya pikir sama ya, rata-rata kalau kita melakukan rilis survei nasional yang biayanya paling minimal itu kan di 1.200 responden, tapi kita anggap cukup layak untuk kemudian kita bedah dalam konteks survei nasional, karena sebenarnya lebih bagus tuh kalau 2.000 responden, 2.400 responden kita bisa dapatkan margin of error 2%, tapi biayanya terus terang sangat besar. Jadi rata-rata teman-teman ini margin of error 2,83% lah, sekitar di angka itu. Nah, yang memang pertama saya harus tegaskan adalah begini, cara orang kemudian menilai ketika nanti misalnya sudah terjadi pemilu, itu kadang-kadang juga harus dijelaskan secara proporsional ya. Survei itu bukan alat atau tools untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada saat pemilu dilakukan, misalnya pada 14 Februari 2024. Jadi pertanyaannya itu tidak kemudian mana yang Bapak Ibu pilih pada saat pemilu 2024. Karena yang bisa kita uji itu hanya snapshot. Apabila pemilu diadakan hari ini, mana yang Bapak Ibu Saudara pilih. Artinya kita nggak bisa tuh nanti begitu pemilu sudah terjadi, kita kemudian menjudge lembaga survei, tapi kita bandingin, wah si A surveinya salah loh. Padahal ternyata itu rilis survei 2 tahun sebelum. Dibandingkan dengan lembaga survei B yang ternyata dianggap lebih presisi dan lebih dekat angkanya dengan pemilu, tapi itu rilis survei 2 minggu sebelum pemilu. Artinya semakin dekat proses pengambilan data dengan saat hari H, proses dinamisasinya kan lebih kecil. Di situ letak presisi dan kevalitan akan lebih bisa terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bukan hanya Voxpol dan Carta ya. Tadi saya sudah sebutkan, misalnya ini bukan tentang Ganjar atau Anies. Nah, misalnya kita bicara 4 lembaga punya hasil yang 2 mengunggulkan Ganjar, 2 mengunggulkan Anies. Pada waktu yang hampir bersamaan loh, Bang Ipang, kayaknya juga memperhatikan lah. Nah, 2 itu lembaga, itu? Carta Politika dan SMRC, itu Ganjar menang secara absolut gitu ya. Bang Ipang dan Indopol itu angkanya Anies yang menang, katakanlah di simulasi tertentu gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita membedahnya adalah yang 2
SMRC dan Carta dibayar Ganjar, yang Bang Ipang dan Indopol ini dibayar sama Anies. Karena di antara dua lembaga ini pun, misalnya saya dan SMRC, angka terkait terutama Pak Prabowo-nya dan Mas Aniesnya berbeda. Bang Ipang, saya lihat angka Pak Prabowo-nya terkait dengan dibandingkan dengan Indopol itu berbeda jauh sekali. Pak Prabowo kalau nggak salah di simulasi berapa belas nama itu hanya 13%. Jadi memang cara membedah itu bukan dengan kayak saya analogikan kalau kita beli buah, kemudian kita berdebat tentang manis atau nggak bisa tuh kemudian dijudge kamu beli di mana buahnya, di pasar siapa dan di tukang siapa, gitu kan. Tapi kita kupas buahnya, kita makan buahnya manis atau tidak, sehingga kemudian secara objektif kita bisa bedah apakah si buah itu manis atau tidak. Nah itu yang sekarang menurut saya sedang diskusikan, dan di grup Persepi pun sempat ada diskusi seperti ini ya, terkait hasil Bang Ipang, saya dan SMRC juga. Oke, yang jelas tiap-tiap lembaga survei sudah siap untuk mempertanggungjawabkan hasil surveinya, begitu ya. Pokoknya kita simpulkan demikian, harus seperti itu ya Mas Toto. Tapi kalau kemudian kita bicara soal simulasi pasangan capres-cawapres, ada perubahan-perubahan, ini dicoba sama ini dicoba. Nah kesimpulannya seperti apa kalau dari Carta Politika? Ya, kalau kita lihat kan memang terbaca pertama gini, simulasi pasangan itu biasanya malah menambah angka yang tidak tahu tidak jawab atau undecided voters ya, karena kecenderungan orang diajak berpikir dua kali gitu. Kalau cuma milih Ganjar apa Anies atau Prabowo atau nama-nama lain lebih mudah, tapi begitu mikir Ganjar dengan Ridwan Kamil melawan Anies dengan AHY, Prabowo dengan Caimin, kecenderungannya mereka banyak yang kemudian akhirnya menjadi undecided voters atau menyatakan tidak tahu tidak jawab gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di survei Carta Politika sendiri sih memang terlihat bahwa pertama tidak terlalu jauh berbeda dengan data perorangan. Di survei kami Ganjar unggul dan mirip dengan data perorangan. Yang kedua, terlihat juga variabel komplementer dari pasangan itu juga berpengaruh. Kalau di survei saya, di luar Mas Ganjar itu paling tinggi dengan Ridwan Kamil. Dan kalau kita bedah secara kualitatif juga itu bisa dijelaskan. Kenapa? Karena Ridwan Kamil kuat di Jawa Barat, Mas Ganjar kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga ketika mereka bersatu bisa menjadi variabel komplementer begitu misalnya. Sementara misalnya Mas Anies dengan AHY kenapa tidak terlalu naik? Kalau di survei saya tidak ada basis geografi yang bisa dilengkapi oleh Mas AHY katakanlah untuk menjadi variabel komplementer. Berbeda dengan misalnya Pak Prabowo dengan Caimin, ada pola kecenderungan Pak Prabowo ini setelah deklarasi Caimin itu naik di Jawa Timur, walaupun di level nasional tidak mengalami kenaikan, malah ada penurunan dikarenakan di daerah-daerah lain agak turun. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Kalau dari Bang Ipang sendiri seperti apa memotretnya untuk simulasi capres-cawapres ini? Nah, kalau bicara Mbak Eva simulasi tadi sebetulnya kita misalnya tingkat popularitas ya, tingkat terkenal itu yang justru Pak Prabowo lebih masih 90%, orang udah kenal, udah hampir termasuk klimaks. Yang kedua adalah temuan kita termasuk Pak Anies 80%. Nah yang ketiga menarik adalah justru Sandiaga Uno yang tingkat popularitas itu mengalahkan Mas Ganjar. Dia di angka 78%. Nah Mas Ganjar tingkat keterkenalannya, dikenal populernya itu baru 74%. Tapi yang menarik dari temuan kita, begitu tingkat racikan elektoral orang kenal, kemudian orang suka, yang suka sebagian ada yang pilih, itu trennya Mas Ganjar lebih signifikan, lebih dominan. Artinya tingkat keterpilihan Mas Ganjar justru lebih signifikan di sana. Dengan tingkat kedikenalan dan kedisukaannya hanya 74%, tapi tingkat keterpilihannya sudah kompetitif, sangat dinamis dengan Mas Anies. Apalagi Mas Ganjar setahu saya belum deklarasi, belum ada partai yang mengusung. Sementara Pak Anies sekarang kan udah tatap muka, udah kampanye, udah deklarasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita baca simulasi kita misalnya, siapa pasangan ideal Anies, Mbak Eva? Nah itu temuan kita memang nggak jauh beda sebenarnya dengan Mas Toto gitu ya, Carta. Artinya kalau kita itu adalah yang menonjol itu adalah Sandiaga Uno dan AHY. Kemudian ada nama-nama Bu Khofifa, Ridwan Kamil. Nah pasangan idealnya Mas Ganjar itu yang paling dominan signifikan di data kita itu adalah termasuk Sandiaga Uno gitu dan Ridwan Kamil itu. Nah itu kan ada irisan di situ, ada pertemuan bahwa pasangan-pasangan ideal. Kalau Pak Prabowo pasangan idealnya termasuk Bu Khofifa dan Caimin. Nah itu dari simulasi
tiga baik simulasi 3, 4, 2 dan mereka selalu dari basis pemilihnya misalnya. Menarik sebetulnya. Kalau kita cross step, kita analisis lebih dalam sampling frame kita tuh kita lihat ya by row by column-nya itu basis pendidikan pemilih rasional tadi itu memang signifikan kepada Mas Anies. Mereka preferensi politiknya memilih berdasarkan prestasi dan kinerja, track record. Nah, kalau kita kejar kepada basis tingkat pendidikan, memang pemilih Pak Anies itu lebih dominan menengah SMA dan kuliah gitu. Oke, yang berpendidikan di atas lebih tinggi gitu ya. Nah, sementara Mas Ganjar itu dia basis pemilihnya itu 700.000 ke bawah. Nah, dan Anies agak menengah pendapatan. Nah, artinya kalau pemilihan Mas Anies itu adalah rasional, berbasis kinerja, track record, menjadi frekuensi pertimbangan mereka memilih. Mas Ganjar juga terjawab bahwa pemilih sosiologis itu kedekatan dan perhatian dengan rakyat. Nah, dekat dengan perhatian rakyat itu kan adalah banyak dominan kelas-kelas menengah bawah ya, baik pendapatan, pendidikan. Nah, kemudian dari soal suku misalnya, Anies tidak terlalu menyebar sukunya. Lebih dominan hasil temuan kita tuh Sunda dominan, tapi habis itu menyebar, tidak terlalu signifikan. Sementara basisnya preferensi by row kita, data kita lihat basis pemilih Anies berdasarkan Mas Ganjar maksud saya berdasarkan suku itu dominan Jawa dari basis itu. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik data ini kalau kita lihat basis-basis mereka berdasarkan pilihan demografi mereka itu menarik sekali. Dan itu yang menjadi survei yang akan menjadi kaya di situ melihat tidak hanya walaupun memang wartawan lebih senang pada halaman elektabilitas gitu. Padahal halaman-halaman yang lain sebenarnya menarik misalnya dan bisa memperkaya. Contohnya misalnya basis pemilihnya Mas Ganjar misalnya kalau kita tahu yang memilih Ganjar kemudian memilih PDIP itu dominan signifikan data kita 45%. Hampir tidak terjadi split ticket voting. Artinya irisan pemilihnya Ganjar dengan PDIP itu klik gitu. Ketemu. Nah, begitu juga misalnya basis pemilihnya mereka memilih Pak Prabowo kemudian memilih Gerindra itu 40%. Masih strike ticket voting. Irisannya masih sama. Artinya keterkaitan kesolidan dukungan partai itu juga menentukan gitu ya bagi kandidat walaupun capres. Anies sebetulnya splitnya tinggi. Irisannya ada ke PKS 18,2%, ada irisannya ke Nasdem 16%, ada pemilih Anies yang milih Demokrat ada di angka 9%. Dan artinya splitnya besar. Tapi basis dukungan Mas Anies sebetulnya bisa menyebar dari partai manapun. Berbeda dengan misalnya kalau Ganjar tadi ada juga dari PKB, ada juga dari Golkar. Itu ada. Kalau Pak Anies kemudian basis dukungannya bisa manapun gitu ya. Tadi Pak Ganjar dikatakan saat ini belum berkampanye, belum deklarasi, tapi sudah ada endorse tipis. Nah, kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ya, kami lanjutkan dialog. Saya langsung ke Bang Ipang ya, sebelum ke Mas Toto untuk minta komentar. Karena memang lembaganya Bang Ipang nih yang memotret bagaimana kemudian pengaruh dukungan dari Presiden Jokowi terhadap capres tertentu itu signifikan atau tidak terhadap elektoral
si kandidat capres ini sendiri. Hasilnya seperti apa? Iya Mbak Eva, hasil temuan kita kalau kemudian menguji capres pilihan Pak Jokowi, seberapa besar efek Jokowi efek atau pengaruh Pak Jokowi atau endorse-nya Pak Jokowi terhadap preferensi pilihan politik masyarakat. Nah, temuan kita itu lebih besar daripada Kompas memang. Kalau Kompas kan 15%, kita 25,2% bahwa endorse atau kemana arah dukungan Pak Jokowi itu ikut mempengaruhi pilihan politik mereka dalam mengambil keputusan pilihan calon presiden 2024. Hanya di 65 yang tidak berpengaruh. Nah, kalau kita kejar lagi dari angka itu undecided-nya ada 12%. Kalau kita undecided, kemudian kalau kita kejar Mbak Eva misalnya yang mereka merasa Pak Jokowi berpengaruh dalam pilihan preferensi politik mereka, itu basis ke Pak Ganjar lebih dominan, ada di angka 32%. Kayak Pak Aniesnya ada di angka 22%. Nah, dari data ini sebetulnya juga harus hati-hati juga. Ada kan sekarang tagline perubahan dan perbaikan. Ternyata di basis pemilihnya Pak Anies juga ada keberlanjutan. Karena merasa ada pengaruh Pak Jokowi di situ. Basis pemilihnya Pak Anies tadi yang pengaruh Pak Jokowi efek itu terhadap pilihan preferensinya ada di angka 22%, itu besar. Besar juga. Jadi ya? artinya selain perubahan dan perbaikan ada juga keberlanjutan. Jadi artinya tagline perubahan dan perbaikan menurut saya juga harus hati-hati juga, bisa problematik juga karena masih ada juga yang legacy kelanjutan. Gitu. Nah itu artinya menampakkan bahwa angka itu bisa besar bisa kecil. Tapi saya membaca bahwa Pak Jokowi tetap masih berpengaruh terhadap pilihan politik mereka. Maka itulah kemudian kenapa hari ini banyak relawan Pak Jokowi pun meminta menunggu instruksi dari beliau kapan arah dukungan kapal ini akan berlabuh ke siapa. Dan saya pikir memang Pak Jokowi sudah punya atau belum. Kalau saya mazhabnya Pak Jokowi mungkin menurut saya ya bukan soal preferensinya Mas Ganjar atau Pak Prabowo atau Mas Anies. Pak Jokowi itu ya melihat ya bicara tentang bandwagon effect sih, mana yang peluang menang besar itu yang bakal diusung. Karena ingat Mbak Eva, Presiden Pak SBY yang dianggap netral waktu itu ya tidak terlalu berpihak, walaupun kemudian Pak SBY mendukung Pak Prabowo, tapi itu kan udah the power of kepepet sebetulnya. Karena sudah nggak bisa lagi, karena kalau nggak mengusung salah satu calon presiden kan ada sanksi kan. Nah artinya. Tapi kan itu dukungan itu kemudian disampaikan porsinya dia sebagai ketum parpol begitu ya. Iya, tapi waktu itu kampanye belum mulai memang. Tapi Pak SBY punya fatsun untuk menjaga itu. Walaupun kemarin menurut saya deklarasi kemarin itu menurut saya sih kalau saya pendapatnya sih ada masalah sebetulnya. Karena kampanye kan belum dimulai dan belum masuk kepada rentang KPU. Tapi itu bisa saja berbeda kan. Nah, artinya Pak Jokowi sebetulnya sudah bersikap dan tidak netral di situ kan. Nah, dan Pak Jokowi mungkin juga belajar kalau nanti kita nggak bersikap netral ya, nanti kalau kalah jagoan ya bulan-bulanan, program nggak diapresiasi keberhasilan, kemudian ada partai terjadilah hal-hal yang presiden selanjutnya nggak happy kan. Nah mungkin itu juga pertimbangan Pak Jokowi, dia harus bersikap punya preferensi politik ke siapa gitu. Tapi sejauh ini memang kalau kita lihat irisan PDIP-nya ke Mas Ganjarnya iya ketemu. Tapi kalau kemudian ada pilihan pemilih Pak Jokowi ke Mas Ganjar, kemarin saya nggak terlalu memotret itu gitu. Apakah betul memang basis pemilih Mas Ganjar itu signifikan memilih, maksud saya basis pemilih Pak Jokowi yang dulu itu signifikan memilih Mas Ganjar. Gitu. Artinya apa endorse atau mungkin pernyataan-pernyataan Pak Jokowi terhadap kandidat tertentu itu berpengaruh atau tidak sebetulnya terhadap pilihan calon presiden nantinya? Kalau di angka dari 25% sebenarnya masih pengaruh. Tapi 25% dari 100 kan sebetulnya? Ya 25% itu kan baseline-nya ya angkanya. Nanti sebarannya ke Pak Ganjar lebih besar pengaruhnya. Kemudian ke pemilihnya Pak Anies dan pemilih Pak Prabowo. Nah kalau pertanyaannya seberapa besar ini signifikan, kalau dari data kita kan lebih besar. Kalau dari Kompas kan 15% pengaruh Pak Jokowi terhadap pilihan politik masyarakat. Tapi begini juga Mbak Eva, bahwa masyarakat kita ini kan pemilih rasional cenderung trennya bagus ya. Dibanding kalau kita lihat dari tren perilaku pemilih dari Gabriel Almond, pemilih parokial, kaula dan partisan, ini kan pemilih parokial kita udah menurun. Partisan kita kan sangat tinggi, buktinya ada relawan kan. Dalam konteks itu pemilih rasional juga makin tumbuh sebetulnya dengan pemilih psikologis ya. Nah artinya apa? Sebetulnya mereka sudah punya preferensi politik sendiri. Tidak mudah dipengaruhi oleh keluarga, oleh orang tua, oleh
RT RW atau oleh camat atau sekalipun oleh presiden karena mereka punya preferensi sendiri, mereka punya pilihan sendiri. Nah, persoalannya menjadi masalah adalah undecided itu masih tinggi sampai sekarang karena mereka masih menunggu masa kampanye, menunggu visi kepencapresan, mereka belum tahu calonnya siapa gitu. Itu membuat mereka masih hari ini ada juga sebagian menunggu sembako, menunggu bantuan uang dan seterusnya. Tapi faktanya mereka sebetulnya kalau dari data kita strong votersnya udah kuat, udah 62%. Artinya mereka akan pindah atau tidak mantap itu tidak terlalu tinggi, sudah mantap. Tapi ada juga masih belum mantap, bisa berubah pilihan karena misalnya mereka mengetahui tentang preferensi capres itu dari visinya dan seterusnya gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Toto. Nah, Mas Toto, bagaimana kemudian kita bisa membedah posisi misalnya Ganjar dikesankan ini didukung oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo tentu, dan Anies yang kemudian sampai saat ini diasumsikan sebagai oposisi pemerintah misalnya. Iya, sebetulnya saya tadi mau komentar dikit ya terkait dengan data Bang Ipang misalnya. Kalau menurut saya angka 25,7 itu besar, angka 25% itu besar. Kenapa? Karena kita jangan melihatnya dari 100%. Tapi dari lebih tepat dari pemilih Jokowi. Karena dengan asumsi, walaupun tidak 100% benar, bahwa yang bukan pemilih Jokowi tentu saja tidak akan dipengaruhi oleh endorsement dari Jokowi. Tapi kan suara Pak Jokowi misalnya modalnya kan 55% 2019. Berarti angka 25% itu berarti hampir setengahnya. Jadi, tapi dengan catatan lagi tadi, berarti kan dia akan berpengaruh hanya kepada calon yang punya basis suara itu punya korelasi dengan pemilih Pak Jokowi di 2019 atau 2014. Nah, karena ketika kita bicara ada calon yang basis pemilihnya berasal dari pemilih yang kebanyakan bukan pemilih Jokowi di 2019-2014, semakin di-endorse Jokowi akan semakin dirugikan. Nah, masuk ke pertanyaan Mbak Eva tadi, bagaimana membedahnya? Dari data cross tabulasi saja kita sudah bisa kok kemudian memproyeksikan atau melakukan penilaian mana sih calon di dasar data cross tabulasi daerah, data cross tabulasi berdasarkan suku, dan berbagai macam aspek demografi, mana yang punya kemiripan dengan basis data demografi dari pemilih Jokowi di pemilu sebelum. Memang terlihat di sini Ganjar yang paling mendekati. Nah, ini jadi menarik. Pak Prabowo dalam survei saya kecenderungan basis data pemilihnya, nggak usah jauh-jauh deh, kita bicara cross tabulasi basis pemilih Pak Prabowo secara geografi daerah. Pak Prabowo tuh masih lumayan kuat di Jawa Barat, masih lumayan kuat di Sulawesi, masih lumayan kuat di beberapa daerah di Sumatera walaupun sudah termakan oleh Mas Anies sebagian. Artinya Pak Prabowo ini masih lebih kuat di basis pendukungnya. Dia 2 kali bertarung melawan Jokowi. Yang ingin saya katakan adalah, menurut saya, kalau buat Pak Prabowo, endorsement dari Pak Jokowi itu cenderung malah ada potensi merugikan. Tetapi kalau buat Ganjar, karena ada kesamaan irisan segmen, endorsement dari Pak Jokowi itu berpotensi lebih menguntungkan. Artinya kalau misalnya kita bicara berkaca pada pemilu 2019, nanti basis pendukung Pak Jokowi ini ada kemiripan dengan Pak Ganjar. Nah, kemudian sisanya ke Pak Prabowo. Nah, kalau Anies ini bagaimana melihatnya? Ya, Anies kalau kita lihat kan sebetulnya lebih didominasi oleh basis pemilih yang mirip dengan suara Pak Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Kalau kita lihat, Anies kuat sekali di Sumatera Barat, Anies kuat sekali di Aceh, Anies mulai menguat misalnya di daerah Kalimantan, yang itu dulu adalah basis-basis Pak Prabowo. Jadi pertarungannya saat ini memang lebih kepada Ganjar yang punya segmen sendiri, tapi kemudian terpecah-pecah walaupun sedikit-sedikit dengan capres-capres lain yang dianggap sebagai barisan Jokowi, ada Mbak Puan, ada Erlangga, ada Erik. Sementara ada 2 orang yang menurut saya bertarung di ceruk yang mirip, walaupun tidak bisa dikatakan pasti sama ya, yaitu Pak Anies dengan Prabowo. Sehingga menyebabkan kanibalisme di antara mereka itu sangat mungkin terjadi. Ada sebuah pola, kalau Anies cenderung naik, yang akan turun itu lebih mungkin Pak Prabowo, bukan Mas Ganjar. Begitu pula sebaliknya. Kalau kemudian Pak Prabowo naik, yang cenderung akan mengalami penurunan, kemungkinan dengan data saat ini ya, ceteris paribus tidak ada perubahan berarti, itu adalah Mas Anies. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Menutup diskusi kita pada hari ini, kalau kemudian kita bicara peta politik terakhir, menurut Anda prediksinya akan ada berapa pasang
yang akan berkontestasi di 2024 nanti? Kalau PDI Perjuangan memajukan Mbak Puan, bukan tidak mungkin kita akan memiliki 4 pasang gitu ya. Tetapi kalau PDI Perjuangan akhirnya misalnya bergabung dengan KIB memajukan Mas Ganjar, most likely 3 nama yang selalu ada di papan atas ini akan maju. Tapi tentu saja politik itu selalu dinamis, bukan tidak mungkin loh. Salah satu di antara nama-nama ini misalnya nanti pada perkembangan ini kan masih 1 tahun 2 bulan lagi, ternyata surveinya makin jauh tertinggal dibanding 2 nama lain, jangan-jangan bisa bergabung dengan salah satu dari 2 nama yang lain. Dan yang menarik adalah kalau disimulasikan, kalau dari nama Ganjar, Anies dengan Prabowo, 2 dari 3 diantaranya bergabung, itu akan menghasilkan pasangan yang sangat kuat sekali. Oke, Sedikit, baik. Mbak Eva. Terakhir Misalnya, dari Bang Ipang menutup diskusi kita hari ini. Ya, Kira-kira menarik. akan ada prediksi berapa nih di 2024? Ya, sebelum nanti? prediksi itu saya menarik endorse-nya Pak Jokowi. Oke. Kan belum pernah ada kode ya, kemudian semiotiknya Pak Jokowi terhadap Mbak Puan. Baru ke Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Pak Prabowo. Nah, setelah misalnya Pak Jokowi mengendorse-nya Mbak Puan, jangan-jangan elektabilitas Mbak Puan nanti menyalip elektabilitasnya Anies dan Ganjar. Nah, kita tunggu saja. Ini yang membuat hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi panas dingin karena nggak ada endorse. Karena nggak ada endorse sampai detik ini ya. Sampai sekarang nggak ada kode-kodenya. Nah itu yang menurut saya nggak representatif. Entah serius apa setengah bercanda nih. Yang kedua, nah kalau pasangan memang memungkinkan, kita berharap lebih dari 2 supaya politik identitas, tenun kebangsaan kita terjaga, tidak dihadap-hadapkan bipolar lagi, atau paling ideal menurut saya 3 sampai 4. Itu variannya banyak. Hasil survei kita juga membuktikan bahwa masyarakat itu kalau dihadapkan lebih 2 tuh mereka lebih senang, karena lebih dari 2 itu variannya lebih beragam. Pada level nominasi dan kandidasi mereka punya pilihan yang macam-macam. Jangan lupa golput itu juga karena mereka nggak punya frekuensi pilihan, terbatas gitu. Nah mestinya varian menu calon presiden kita dengan Indonesia yang begitu luas, mestinya harus lebih 3 sampai 4 calon presiden. Gitu. Tapi lagi-lagi presiden threshold membunuh mereka gitu. Oke, kita akan tunggu sama-sama bagaimana ini kemudian terus dinamis bergulir begitu ya. Kita akan tunggu hasil survei terbaru baik dari Bang Ipang yang juga Mas Toto. Apakah kemudian tadi Bang Ipang katakan akan ada perubahan? Kalau udah ada perubahan juga dari Presiden Jokowi misalnya melakukan endorse terhadap calon-calon kandidat lain. Baik Bang Ipang terima kasih dan juga Mas Toto terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Selamat malam. Selamat malam Mas Toto.